Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Walaupun lahir dan dibesarkan di Inggris, Tanvir merupakan putra pasangan imigran yang berasal dari Pakistan. Dengan wajah tampan menyenangkan serta ramah, sejak kecil dia mudah bergaul dengan setiap orang. Saat berusia 20 tahun, Tanvir dijodohkan dengan seorang wanita Pakistan bernama Nasrin. Dan dalam beberapa tahun pernikahan, mereka memiliki 2 orang anak. Sehari-harinya Tanvir mengelola toko musik milik keluarganya sambil mengembangkan karir sebagai DJ dan produser musik. Dengan kepribadian yang baik, Tanvir cukup dikenal dalam komunitasnya dan lebih sering dipanggil sebagai DJ Tan. Pada tahun 2008, seorang pelanggan wanita bernama Zatun tertarik dengan Tanvir yang lebih muda 12 tahun. Wanita itu beberapa kali mendatangi toko Tanvir dan setelah sering mengobrol, dia berhasil mendapatkan nomor telepon pria itu. Dengan berbagai alasan, dia selalu menelpon Tanvir yang setelah beberapa waktu kemudian, obrolan mereka berkembang menjadi sesuatu yang romantis dan berakhir di ranjang bergoyang sebuah hotel. Zatun yang berusia 37 tahun, saat itu sudah menikah dengan pria Pakistan bernama Gulnawas. Pernikahan mereka yang merupakan hasil perjodohan hanya diawali dengan perkenalan singkat. Setelah menikah, pasangan ini pindah dari Pakistan ke Birmingham, yang disinilah Zatun melahirkan 4 orang anak. Namun sayangnya, setelah bertahun-tahun menikah, tampaknya Zatun merasa pernikahannya hambar dan mulai melirik laki-laki lain. Tanvir sendiri tampaknya serius dengan perselingkuhan tersebut dan sepertinya tidak berniat untuk berhenti. Sedangkan Zatun tentu saja merasa senang karena mendapatkan seorang berondong tampan berjanggut tipis yang berhasil menggoyang keimanan wanita seusianya. Mereka pun bertemu secara rutin, terkadang di hotel yang sama atau di hotel-hotel lainnya untuk saling melakukan cek fisik. Hingga beberapa waktu setelahnya, Nasrin yang mengetahui perselingkuhan tersebut tidak bereaksi apa-apa. Dia tampaknya tidak mempermasalahkan hal itu, karena dalam kultur mereka, seorang pria dibolehkan untuk memiliki istri lebih dari 1, sehingga Nasrin bersikap santai bagai di pantai. Seiring berjalannya waktu, hubungan Tanvir dan Zatun semakin jauh hingga Zatun melahirkan seorang putri yang merupakan milik dari Tanvir, sebut saja bernama Lily. Setelah kelahiran Lily, setiap akhir pekan Zatun akan membawanya agar bertemu dengan ayahnya. Mereka bahkan menghabiskan waktu bersama seperti keluarga pada umumnya dengan bersenang-senang di kota London. Bagaikan keluarga kecil yang bahagia, mereka juga berfoto bersama yang foto tersebut disimpan oleh Zatun. Namun pada satu waktu ketika Gulnawas menemukan foto itu, dia pun meradang yang dengan emosi dia mengambil sajam dan mengejar sambil mengancam istrinya. Tetapi Zatun yang cekatan berhasil membawa anak-anaknya bersembunyi di kamar mandi sambil menelpon 999 dan melaporkan telah mengalami KDRT. Setelah kejadian tersebut, Gulnawas yang tidak tahan dengan kelakuan istrinya saat itu juga menjatuhkan talak 3. Tetapi demi menjaga kehormatan keluarga, mereka tidak memberitahu siapapun tentang hal itu dan sepakat untuk tetap tinggal bersama serta berpura-pura sebagai pasangan suami istri. Namun ternyata Zatun tidak puas dengan keputusan tersebut karena wanita nan cantik menggoda ini ingin segera lepas selamanya dari sang mantan suami. Sehingga dia pun berusaha mencari cara agar terbebas selamanya. Dan dalam masa-masa itu, Zatun kembali hamil anak kedua dari Tanvir. Karena perlakuan Tanvir yang tampak serius, membuat Zatun merasa menjadi bagian penting dalam hidup pria itu. Dia seolah bagaikan tulang rusuk Tanvir yang selama ini hilang dan baru saja ditemukan. Sehingga virus-virus serakah mulai bermekaran di hatinya. Dan dia ingin memiliki sang berondong seutuhnya. Zatun yang serakah merasa pantas mendapatkan Tanvir
karena selain kecantikannya yang paripurna, dia juga telah memberikan semua hatinya hingga tak bersisa walaupun hanya sekedar ampas. Untuk itu dia bertekad akan merebut Tanvir dari istrinya, sedangkan Nasrin dengan polosnya justru menganggap bahwa saat itu Tanvir sedang berpoligami, sehingga dengan ikhlas dia menerima kehadiran Zatun serta tidak keberatan dengan keberadaan wanita itu. Nasrin sendiri tidak pernah berniat berpisah dari suaminya, namun Zatun yang merasa terganggu mulai mendekati Nasrin dengan tujuan mempengaruhinya agar membenci Tanvir. Dia pun menghubungi Nasrin dan mengajak bertemu untuk minum kopi yang sejak saat itu keduanya menjadi sangat akrab. Bagaikan teman dekat, mereka sering bertemu hanya untuk sekedar ngobrol atau bergosip tentang kehidupan dan suami mereka berdua. Dan sejauh ini, Zatun yang merasa rencananya berhasil mulai memanipulasi Nasrin agar meninggalkan Tanvir. Namun pada Agustus 2015, ketika Tanvir mengetahui kedekatan mereka, dia merasa tidak senang karena menyadari hal tersebut akan memicu banyak konflik, terutama jika ketahuan oleh keluarga besar mereka. Selain itu dia juga tidak mau jika hubungan antara dia dan istrinya serta dia dan Zatun bercampur aduk, karena jika keduanya bersatu, Tanvir tidak akan bisa lagi mengendalikan mereka. Dan dia pun meminta Nasrin untuk berhenti berhubungan dengan Zatun. Namun Zatun yang tidak menyerah dengan sengaja mengirim video saat dia dan Tanvir sedang melakukan happy ending. Hal ini membuat Tanvir sangat marah, sehingga di saat itu juga dia mengakhiri hubungan mereka. Ketika diputuskan oleh Tanvir, Zatun menyadari jika selama ini dia hanya merupakan ban serep dan tidak pernah menjadi prioritas bagi pria itu. Zatun benar-benar merasa hancur, sakit hati, dan tidak menyangka jika pria yang dikira akan menjadi masa depannya justru merupakan pria yang mencampakkannya dengan tanpa perasaan. Dan akibatnya, Zatun pun memutuskan untuk balas dendam. Karena Zatun bertubuh pendek dan kurus, dia pun membutuhkan bantuan orang lain untuk melaksanakan rencananya. Namun alih-alih menyewa jasa orang lain, dia justru menghasut mantan suaminya Gulnawas untuk membunuh Tanvir. Mengingat Tanvir bertubuh kuat, Zatun juga mengajak putra tertuanya bernama Kasim yang masih berusia 15 tahun. Dia pun memancing Tanvir untuk bertemu pada hari ulang Tanvir yang ke-33 tahun. Dengan kedok ingin merayakan pesta bersama anak-anak mereka, Zatun berhasil memujuk Tanvir yang pada akhirnya luluh karena juga merasa rindu pada kedua anaknya. Pada 31 Januari 2016, dengan berterus terang Tanvir berpamitan pada istrinya bahwa akan pulang larut malam untuk bertemu Zatun dan anak-anaknya. Setibanya di sana, dia pun segera masuk ke dalam rumah. Namun sesampainya di dalam, Tanvir sangat kaget ketika Gulnawas dan Kasim memegangi tangannya dan seketika menyerang Tanvir yang tidak bisa bergerak. Dan di waktu bersamaan, dengan menggunakan tali nilon, Zatun mencekik Tanvir hingga tewas. Setelahnya mereka memisah-misahkan tubuh Tanvir yang kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan dililit menggunakan lakban berwarna silver. Agar lebih aman, kardus itu dibungkus dengan plastik serta diikat dengan tali nilon dan Kasim memasukkan kotak itu ke bagasi mobil milik Tanvir. Mobil tersebut dikendarai oleh Zatun, sedangkan Gul dan Kasim menyusul dengan menaiki mobil keluarga. Dan sesampainya di parkiran Portland Road, Zatun meninggalkan mobil Tanvir dan pindah ke mobil Gulnawas. Keesokan pagi ketika Tanvir masih belum pulang, Nasrin yang khawatir berkali-kali berusaha menghubungi ponselnya yang hingga sore masih tidak ada jawaban. Karena firasatnya sudah tidak enak, Nasrin pun melaporkan Tanvir sebagai orang hilang. Namun seperti kasus orang hilang pada umumnya, polisi meminta wanita itu untuk menunggu selama 2 kali 24 jam. Selain karena aturan, polisi juga mengatakan jika yang dilaporkan adalah orang dewasa dan tidak ada keadaan darurat atau situasi yang mengancam, sebelum melakukan pencarian, mereka harus menunggu selama 2 hari untuk melihat apakah orang tersebut kembali pulang ke rumah.
Namun Nasrin yang putus asa dan ingin cepat-cepat mencari suaminya, segera menghubungi Zatun dan menanyakan keberadaan Tanfir. Tetapi Zatun mengatakan bahwa Tanfir telah pulang setelah merayakan pesta bersama mereka. Ketika pertama kali Nasrin melapor pada polisi, mereka tidak curiga jika Tanfir berada dalam bahaya, karena pria itu dikenal sebagai suami yang bahagia, memiliki usaha yang sukses, dan berhubungan baik dengan keluarga, serta tidak memiliki musuh. Namun setelah 24 jam berlalu dan Tanfir masih belum pulang, polisi pun segera melakukan pencarian yang tidak lama kemudian. Salah seorang anggota keluarga Tanfir melaporkan telah melihat mobil pria itu terlantar dan dirusak di parkiran Potren Road yang berada tidak jauh dari rumahnya. Ketika mobil tersebut digeledah, di sana polisi menemukan kardus berisi jasad Tanfir yang tampak diperlakukan seperti sampah. Menurut forensik, metode pembunuhan Tanfir sepertinya dilakukan oleh seseorang yang menikmati perasaan berkuasa dan memegang kendali atas nyawa korban. Yang hal ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki dendam mendalam dan ingin melihat korban menderita sebelum menghabisinya. Berdasarkan olah TKP, polisi memastikan bahwa pelaku yang mengendarai mobil Tanfir bertubuh mungil karena posisi kursi pengemudi diatur sangat dekat dengan setir mobil, dan pelaku juga memiliki kaki tangan untuk membantu melenyapkan korban. Polisi yang mendapat info dari Nasrin tentang kepergian Tanfir ke rumah Zatun mulai melacak rute Tanfir melalui rekaman CCTV yang berada di sepanjang jalan menuju kediaman Zatun. Dari beberapa rekaman CCTV milik tetangga wanita itu yang memperlihatkan bagian depan rumah Zatun, mereka melihat setelah Tanfir masuk ke dalam, pria itu tidak pernah keluar lagi. Pada dini hari, tampak Zatun, Gul dan Kasim bertingkah aneh dengan menaiki 2 mobil dan kembali pulang hanya menggunakan 1 mobil. Sedangkan dalam CCTV di Portland Road, terlihat Zatun berjalan kaki saat keluar dari parkiran dan masuk ke mobil Gul. Selain itu, polisi juga mendapatkan rekaman CCTV dari sebuah swalayan saat Gul membeli pembersih lantai, sarung tangan karet, lakban silver, dan tali nilon. Untuk mengetahui motif pelaku, polisi pun menggali kehidupan pribadi Tanfir dan menemukan rahasia asmara serta kehidupan gandanya bersama Zatun yang berakhir dengan melibatkan mantan suami serta putranya. Seminggu setelah Tanfir ditemukan, polisi menangkap Gul dan Kasim yang berhasil dilacak melalui sinyal ponsel mereka. Dan Zatun yang ditangkap setelahnya saat diinterogasi menolak semua pertanyaan sang detektif. Sedangkan Gul dan Kasim yang diinterogasi di ruang lain membantah terlibat dalam pembunuhan Tanfir sehingga mereka berdua dibebaskan karena kurangnya bukti. 2 minggu kemudian mereka kembali ditangkap setelah forensik menemukan bukti berupa sidik jari serta sisa DNA milik Gul dan Kasim yang menempel pada kardus yang berisi jasad Tanfir. Namun saat mereka bertiga kembali diinterogasi, mereka menyangkal pembunuhan tersebut dan mengaku tidak tahu apa-apa tentang pria itu. Menurut polisi, Zatun adalah wanita manipulatif yang sering memanipulasi orang lain dimanapun dia berada. Bahkan walaupun sedang berada dalam tahanan, dia terus berusaha memanipulasi situasi demi keuntungan sendiri. Dia juga memanfaatkan kebaikan para sipir agar bisa sering-sering menelpon Kasim yang saat itu berada di penjara remaja. Dalam persidangan yang dilakukan di tahun yang sama, Zatun menyampaikan berbagai alasan untuk mempertahankan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun semua kebohongannya terungkap ketika jaksa menampilkan transkrip yang berasal dari percakapan di antara dia dan Kasim yang telah direkam. Dengan alasan menelpon untuk memberi dukungan moral bagi sang putra, Zatun justru berusaha membujuk Kasim untuk menyalahkan ayahnya di pengadilan dan mengatakan jika saat pembunuhan terjadi, Zatun tidak berada di ruangan tersebut. Namun Kasim menolak permintaan itu dan mengatakan tidak mau menjadikan ayahnya sebagai tumbal. Dan dengan putus asa, Zatun pun mengatakan jika mereka tidak menjadikan Gul tumbal, maka dia dan Kasimlah yang akan mendapat hukuman berat. Dari rekaman tersebut, terkuak sebuah fakta lain bahwa Zatun dengan sengaja menyuruh Gul ke swalayan yang bertujuan
agar pria itu tampak sebagai pelaku utamanya. Pada tanggal 20 September 2016, 12 orang juri menyatakan Zatun dan Gulnawas bersalah atas pembunuhan tingkat 1. Zatun divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan bebas bersyarat setelah 27 tahun. Dan Gul juga divonis penjara seumur hidup dan bisa mengajukan bebas bersyarat setelah 25 tahun. Sedangkan Kasim yang masih di bawah umur divonis hukuman penjara selama 6 tahun. Tapi sebelum video berakhir, saya mau kasih info kalau akan bagi-bagi giveaway berupa 11 setelan keren untuk 11 orang. Dalam setiap video akan dipilih 2 orang gorgeous yang tentunya sudah subscribe channel ini. Syaratnya cukup gampang, gorgeous hanya perlu tinggalkan komentar yang nyambung dengan kasus di video dan gak usah khawatir karena hadiahnya free ongkir sampai ke tujuan. Terima kasih dan semoga beruntung. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.